Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara, kita akan beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kehidupan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati iman percaya kita untuk kita beribadah pada saat ini. Jemaat berdiri. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, ayatnya yang kedua, Suci, Suci, Suci. Tahbisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 ayatnya yang kedua, hormati namanya. Jemaat, disilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah saat ini hendak kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, saat ini sedia hati kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami agar pemberitaan firman-Mu saat ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Ini doa permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terdapat dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah.
Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu adalah anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Waktu itu sangat berharga selama Tuhan masih memberi hidup kita di dalam dunia ini. Ada orang yang meluangkan waktunya hanya demi kesenangan sendiri. Ada juga orang yang meluangkan waktu untuk bekerja saja. Dari pagi sampai hampir pagi lagi, waktunya habis untuk kerja. Itulah yang dinamakan pilihan hidup. Saudaraku yang terkasih, kalau hanya begitu saja yang saat ini kita jalani, maka sebenarnya kita sedang tidur rohani. Murid Yesus pun sampai ditegur. Seperti tertulis dalam Lukas 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini harus diisi juga dengan bergaul karib dengan Sang Pencipta. Bukankah ada ungkapan, tak kenal, maka tak sayang? Sejauh mana kita mengenal rekan atau teman-temanmu? Tentunya sangat kenal karena sering bersama. Sejauh mana kita menjadi orang Kristen? Tentunya karena seringnya ke gereja dan ikut persekutuan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka sekaranglah waktunya kita harus bangkit dan tidur yang panjang untuk mengenal Sang Pencipta. Kita harus membaca Alkitab, berdoa, dan selalu memuji Tuhan, terutama secara pribadi. Matius 14 ayat 23 firman Tuhan berkata, "Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ." Bapak, Ibu, Saudara hendak mengajarkan kepada kita betapa pentingnya meluangkan waktu secara pribadi untuk bergaul dengan Bapa. Kita kalau lapar pasti makan. Demikian juga kerohanian kita harus diisi. Bagaimana dalam 24 jam atau sehari kita bisa bertahan hidup untuk mampu mengatasi setiap godaan dunia ini, untuk menolak penyamaran rupa-rupa setan, dan bagaimana mungkin kita bisa memiliki kuasa kalau sedang lapar rohani. Kita hanya bisa jadi orang yang gagal, ibarat singa yang tanpa gigi, alias macan yang ompong. Saudaraku, Allah yang sungguh luar biasa mampu mengubah apa yang ada
Karena Allah terlebih mengasihi kita dan melihat betapa kita masih memiliki hati untuk melayani dan menomorsatukan Tuhan. Sebab hanya Dia yang makin besar. Lihatlah juga saat kita membangun iman pribadi dan menyerahkan semuanya dalam rangkaian meluangkan waktu bersama Tuhan. Maka, saudaraku yang terkasih, yang akan terjadi adalah yang pertama, bagi pekerja usaha pribadi. Ulangan 28 ayat 5 firman Tuhan berkata, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Apapun yang engkau lakukan akan menguntungkan. Yang kedua, bagi yang kerja luar kota. Ulangan 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yang ketiga, bagi pekerja kantor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, akan naik jabatan. Yang keempat, bagi pelayan Tuhan. Filipi 2 ayat 10 firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dalam langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang kelima, bagi pekerja lainnya. Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang terkasih, kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun tahu waktunya tiba. Oleh karena itu, saudaraku, sadarilah bahwa hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kita miliki untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, Daud di tengah-tengah semua aktivitasnya, ia pun memilih pilihan hidup dengan tepat. Pilihan untuk tetap maju bersama Tuhan. Dalam Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini adalah firman Tuhan yang merupakan landasan pedoman hidup kita dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan terus memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah saudara-saudara kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang selalu setia memberkati kehidupan kita. Hendaklah kita memberi dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan sebagai sumber berkat kehidupan. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi Kidung Jemaat 408 ayat 2 sampai dengan ayat 3, di jalanku yang berliku. Pencobaan di kuat
pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan, sumber keselamatan kami. Terima kasih atas bimbingan Tuhan yang selalu berlaku bagi kami, sehingga semakin hari kami mampu memahami akan arti kehidupan dan mampu menyelami akan kemahakuasaan-Mu. Terutama lagi terima kasih dengan kehadiran firman-Mu pada saat ini, sehingga firman-Mu selalu mengokohkan iman percaya kami masing-masing. Harapan kami, kiranya segala berkat-Mu akan kami nikmati sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah berkat-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan ajarlah kami untuk setiap dalam perjalanan hidup kami untuk terus mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan ini. Sehingga segalanya kami dapat nikmati dengan segala sukacita. Berkati keluarga kami dalam perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus di masa-masa sekarang di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan akan selalu melindungi kami, agar kami terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Berikan kami kemampuan, agar kami taat pada protokol kesehatan yang telah dianjurkan untuk kami bersama-sama. Ya Tuhan, berkatilah selalu pemerintah negara kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Demikian pula para medis dan para keamanan. Berkatilah mereka sekalian di dalam tugas mereka, terutama di masa pandemi ini. Beri keselamatan agar mereka dimungkinkan untuk bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Ya Tuhan, dalam ibadah kami saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur kepada-Mu. Berkenanlah Tuhan memberkatinya, agar semuanya dapat dikelola untuk pelayanan gereja-Mu, demi kepentingan bersama. Ampunilah segala dosa kami. Sempurnakanlah doa kami ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah ini, jemaat berdiri. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 415 ayat 2, kepada domba haus dan lesu. Kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, demikian ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kita sekalian dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Akhirnya kami ucapkan selamat sore dan salam. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Buang 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertahan.